Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Parani Papeda Rohani. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu, oleh karena itu Tuhan Kau berkati setiap kami. Biarlah setiap firman yang kami tabur di pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, namun boleh terpatri dalam setiap relung hati kami dan bisa kami terapkan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, kami siap sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Parani di mana saja berada, renungan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yosua 5 ayat 13, Yosua 7 ayat 26. Dengan tema dua alasan untuk bertahan, kudus atau tersembunyi. Apakah ada bagian dari hidup Anda yang Anda sembunyikan karena hal itu adalah suatu dosa yang rahasia? Dalam ayat ini kita melihat dua landasan yang berlawanan. Kita melihat Yosua berdiri di tanah yang kudus. Di sisi lain, kita melihat akan berdiri atas tanah dosa yang tersembunyi. Utusan Tuhan menampakkan diri kepada Yosua. Apakah malaikat Tuhan atau pribadi kedua dari Trinitas Yesus? Kita tidak tahu. Apa yang kita ketahui adalah bahwa Yosua sujud menyembah dengan mukanya ke tanah. Dan diberitahu, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Ada saat-saat dalam hidup ketika kehadiran Allah tampaknya begitu kuat sehingga kita merasa bahwa kita berdiri di tanah yang kudus. Yang bisa kita lakukan adalah sujud ke tanah dan menyembah. Allah memberi Yosua keberhasilan. Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Kesuksesan tidak datang dari ukuran pasukannya, kekuatan senjatanya, atau keahliannya sebagai seorang pemimpin. Itu berasal dari imannya kepada Allah yang menuntunnya untuk mengikuti perintah Allah. Demikian pula perempuan sundal Rahab, keluarganya dan semua yang menjadi miliknya diselamatkan karena imannya yang melakukan tindakan kebaikan terhadap hamba-hamba Allah. Dalam perjanjian baru, baik Yosua dan Rahab diakui sebagai pahlawan iman. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ibrani 11 ayat 30-31. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, kitab Yosua memunculkan banyak pertanyaan sulit yang mungkin kita perjuangkan untuk menemukan suatu jawaban. Sebagai orang Kristen, sekali lagi kita harus ingat untuk membacanya melalui sudut pandang Yosua dan perjanjian baru. Kitab Ibrani menunjukkan bahwa tanah perjanjian adalah gambaran dari berkat-berkat yang Anda terima melalui ketaatan, yaitu dengan iman kepada Yesus. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Tuhan tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan juga. Satu peristiwa ketidaktaatan terlihat pada diri Akan, yang mengidamkan harta sehingga menyebabkan dia tidak mentaati Tuhan, dan mengambil perak dan emas yang akhirnya dia akui tersembunyi di dalam kemahku dalam tanah. Benar saja,
Utusan-utusan Yosua berlari ke kemah dan di sanalah itu tersembunyi di kemahnya dengan perak di bawahnya. Kita harus sadar akan bahaya dan bagaimana hidup kita. Sebab seperti kemah akan, segala sesuatu dapat terlihat terhormat di permukaan, tetapi di bawahnya tersembunyi ada dosa. Orang lain tidak dapat melihat bagian kehidupan kita di mana dosa berada, tetapi Tuhan dapat melihatnya. Dosa akan tidak hanya mempengaruhi dia, ia mempengaruhi seluruh perkemahan. Tuhan menginginkan orang kudus yang dikuduskannya kepadanya. Dosa dan ketidaktaatan di perkemahan mempengaruhi kekudusan mereka. Tuhan berkata, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk bertanya, apakah ada beberapa daerah yang tidak dikuduskan bagi Allah, yang menghentikan saya dari menerima berkat-berkat dan kemenangan Tuhan yang ingin diberikan kepada umatnya. Pengalaman saya adalah bahwa Roh Kudus harus memberikan terang. Terangnya di area tersembunyi dalam hidup saya yang harus hadapi. Prosesnya mungkin tidak akan berhenti. Kabar baik bagi kita adalah bahwa kita tidak perlu lagi takut akan hukuman dosa yang dihadapi akan. Melalui Yesus, tidak peduli apa kesalahan Anda telah diampuni dan dipulihkan. Tuhan akan menguduskan hidupmu lagi hari ini. Terima kasih karena Engkau pergi bersamaku seperti Engkau pergi bersama Yosua. Hari ini aku memilih jalan dari kehendak-Mu untuk hidupku, kekudusanku, dan kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih Yesus buat firman-Mu. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat kebangkitan-Mu untuk menyediakan tempat setiap kami yang percaya kepadamu. Kami juga terima kasih Yesus buat kesempatan untuk kami menjalani setiap kehidupan ini. Biarlah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami dan kesempatan ini bisa kami pergunakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sehati.